Halo semuanya, hari ini aku mau ngelanjutin ini nih. Ini kan kemarin aku sudah selesai sampai segini kan. Nah, aku mau ngelanjutin agak gedean lagi karena kalau segini ini belum cukup. Aku kan ini mau bikin ini ya, tempat yang di bawah gelas itu. Nah, kalau misalnya segini, ini nih belum cukup kayak gitu kan. Belum cukup gede, belum bisa ditaruhin gelas. Mana sih? Ada gelas nggak ya? Nah, coba ntar aku ambil ya. Tuh. Nah, aku mau bikin kayak gini nih buat ditaruh di bawah gelas kayak gini. Tapi kan ini lihat kecil banget kan, masih belum cukup. Jadi aku mau nyelesain sampai ini, sampai apa sih namanya istilahnya itu, sampai bener-bener pas gitu. Dan aku mau curhat juga sama kalian sambil ngerjain ini. Aku mau cerita lagi. Hari ini aku mau nyeritain apa ya? Ini deh. Jadi perempuan itu kita tuh lebih baik diem atau ngungkapin perasaan ya. Aku dulu pernah juga ngalamin ini gitu kan. Kalau kita suka sama seorang, kita tuh jadi bingung, kita tuh harus bilang atau enggak ya, karena kan kita tuh malu ya sebagai cewek gitu kalau harus ngungkapin duluan perasaan kita ke orang itu gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ngungkapin juga, kita takutnya kita tuh nyesel, ya nggak sih, bener nggak sih? Jadi buat teman-teman, buat sahabat Angel, sahabat curhat yang pernah apa sih istilahnya ngalamin hal-hal kayak gitu kan. Nah, di sini mungkin kalian bisa berbagi cerita kalian nih. Kalau kalian ada di posisi itu, apakah kalian itu apakah lebih baik itu apa istilahnya itu, apakah lebih baik untuk ngungkapin perasaan atau enggak gitu. Kalau menurut aku sih ya, menurut aku ngungkapin perasaan itu boleh-boleh aja sih, wajar aja lah sebagai cewek, itu nggak masalah. Cuma kita juga harus lihat situasi dan keadaan dulu, dan kita juga harus bisa, aduh kayaknya kejauhan deh, bentar ya, aku ulang dulu. Ini kejauhan nih, jadi aku mau ulang dikit. Nah, jadi apa, kita harus bisa lihat situasi dulu gitu. Kita kan bisa tuh melihat dari gelagat si seseorang yang kita incar tadi itu, apakah dia itu kelihatannya memiliki perasaan yang sama kita, atau dia nggak ada perasaan apa-apa sama kita. Kalau misalnya kemungkinan besar dia memang ada perasaan yang sama, atau kemungkinan besar dia bisa akan menanggapi positif gitu ya, intinya tuh sama perasaan kita ya, menurut aku nggak masalah deh kalau kita tuh ngungkapin perasaan duluan. Tapi kalau pada akhirnya ternyata itu enggak gitu, dia tuh nggak punya perasaan yang sama kita, atau yang kayak gitulah intinya, ya lebih baik nggak usah diungkapin kayak gitu. Karena apa, walaupun kalian ngungkapin juga sia-sia aja kan, dia nggak akan apa istilahnya, nggak akan suka juga sama kalian, nggak akan terima kalian juga. Kita kan bisa ngeliat ya, kita cari tahu dulu gerak-geriknya gitu kan, ekspresinya apa kalau ngobrol sama kita. Terus kita bisa cari tahu juga sama teman-temannya, kita bisa nyari tahu gimana sih pendapat dia tuh tentang kita kayak gitu kan. Kalau misalnya memang ada kemungkinan nih bakal ada lampu hijau, ya udah, kenapa enggak gitu kan, kita coba aja gitu. Walaupun awalnya cuma temenan deket, terus PDKT aja, tapi dia bisa menerima perasaan kita yang kita suka sama dia, kenapa nggak diungkapin? Tapi kalau misalnya kemungkinannya udah pasti nol, menurut aku lebih baik gak usah deh. Karena apa ya, malu sih ya, mungkin karena aku cewek gitu, berpikir aku malu dan aku gak terlalu punya keberanian. Beda lah mungkin ya di antara kalian, mungkin sahabat curhat, sahabat Angel, mungkin ada yang nggak sependapat sama aku karena kalian memiliki keberanian yang luar biasa gitu. Tapi aku bukan orang yang seberani itu gitu. Jadi kalau aku sih, aku nggak bisa ngungkapin perasaan gitu, kecuali aku bisa memang yakin gitu, dia juga punya perasaan nih kayaknya yang sama-sama aku baru berani. Kalau enggak, aku nggak berani. Aku memilih untuk tidak, kalau aku ya. Tapi kan tiap orang beda-beda nih. Kalau menurut kalian gimana? Karena gimana pun juga ya, sebenarnya bukan cuma dari kita sisi cewek sih menurut aku, bahkan dari cowok sendiri juga kayak gitu. Dia juga ngeliat keadaan, kalau misalnya si cewek yang dia incer itu sudah kemungkinan nggak bisa dia dapetin, menurut aku dia juga ragu untuk ungkapin perasaan. Jadi cewek sama cowok tuh sama aja sih, ya nggak sih? nggak ada bedanya gitu. Memang ya nyesek banget kalau kita cuma menyimpan segalanya tuh sendiri. Punya perasaan yang gak bisa diungkapin sama seseorang, itu rasanya nyesek luar biasa banget. Tapi memang gimana ya, memang seperti itu keadaannya. Terkadang walaupun itu nyesek, tapi aku cukup menikmati momen itu
dan nggak bisa berbuat apa-apa, entah kenapa aku menikmati momen itu dan rasanya tuh ya is okay aja gitu, ya nikmatin aja gitu sebelum perasaan itu berakhir. Kalau misalnya dia tahu-tahu sudah punya seseorang kan ya akhirnya kan perasaan itu berakhir. Nah ini kalau misalnya dia itu nggak punya seseorang gitu kan, nggak apa-apa deh buat kita itu nggak punya seseorang, atau ibaratnya gitu, bukan yang nggak punya pacar tapi nggak punya seseorang yang dia taksir gitu atau yang lagi dia incer gitu. Menurut aku nggak apa-apa dah kita sebagai cewek berusaha ungkapin perasaan, tapi sebelum itu ya kenapa kita nggak coba deketin dia dulu, kayak ngobrol-ngobrol sama dia, berteman dulu sama dia, mengakrabkan diri dulu, saling tahu gimana sifatnya dan dia juga tahu, ibaratnya dia tahu sifat kita, kita tahu sifat dia tuh gimana, itu dulu deh dideketin gitu. Kalau misalnya jarak kita sudah mendekat, kita sudah bener-bener merasa nyaman, sudah care, dan dia yang pasti dia sih yang udah merasa nyaman sama kita, kehadiran kita gitu, menurut aku ya ungkapin, kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita belum ada sampai tahap itu, kita cuma sekedar kagum atau gimana dan gak jelas, dia aja nggak tahu siapa kita dengan baik gitu, kayaknya kejauhan ya teman-teman. Aku ulang lagi ya, dia sendiri nggak tahu siapa apa, nggak tahu kita dengan baik gitu kan, siapa kita, ya jangan ngomong, itu kan kemungkinan ditolaknya bakal gede. Lebih baik dipendam aja dulu sampai waktunya tiba gitu kan, cari tahu dulu lah cara ngedeketinnya gimana gitu kan. Siapa tahu dalam pendekatan itu kita bukan sekedar bisa deket sama dia, tapi kita tahu gitu ada hal-hal yang dari dia yang kita mungkin nggak suka, entah sifatnya atau gimana kan. Kalau kita sekedar suka sama seseorang ya dari jauh, kita tuh nggak bisa mengenal dia dari dekat gitu, kita nggak tahu kan, nggak benar-benar tahu gimana sih perasaan dia, gimana sih dia yang sebenarnya ini. Tapi kalau misalnya kita sudah deket banget, nah saat itu kita tuh kedekatan lagi dari kejauhan, ya ampun, saat itu tuh kita baru tahu orang itu punya kelebihan apa, orang itu punya kekurangan apa, di situ kita baru bisa nemuin. Jadi ya teman-teman, kalau menurut aku sih kayak gitu, cari dulu sambil cari tahu dulu gimana dia gitu kan, sambil PDKT itu kan kita bisa nyari tahu dulu gimana dia. Habis itu kita bisa mutusin apakah kita tuh bakal bilang suka sama dia atau enggak. Nah itu tadi, kayak gitu aja sih menurut aku. Nih udah jadi segini, lumayan kan, kayaknya seputaran lagi deh selesai, baru pas ya, kita selesaiin ya. Bentar aku ngitung dulu, ini segini ya, benar sudah. Jadi kalau ada kalian menyimpan perasaan sama seseorang itu nggak ada salahnya juga sih. Siapa sih yang salah, yang menyalahkan perasaan gitu kan. Perasaan itu kan nggak bisa terkontrol. Bahkan kalau kita suka sama seseorang yang udah punya pacar, sebenarnya menurut aku itu nggak masalah gitu, selama kita nggak merusak hubungan mereka. Karena kita tuh nggak bisa ya mengontrol perasaan kita, itu susah. Yang membolak-balikkan hati itu kan Tuhan, dan kita tuh nggak tahu kapan kita tuh suka sama seseorang, terus kenapa kita tuh bisa suka sama seseorang, itu tuh kita sendiri juga terkadang nggak tahu gitu kan. Bahkan terkadang gini, yang kita kalau bisa kita tuh nggak suka sama orang gitu. Intinya gini, yang kita sukain tuh kalau bisa bukan dia gitu, kalau bisa tuh orang lain aja. Orang yang kadang kan ada nih, di saat kita suka sama orang ternyata dia nggak suka sama kita, malah ada nih orang lain yang lebih yang ternyata suka sama kita dan bener-bener tulus. Tapi karena kita nggak suka sama orang itu, kita lagi suka sama orang lain, alhasil kita nggak menanggapin orang itu dan lebih menunggu seseorang yang nggak pasti tadi itu gitu. Dan kalau misalnya kita itu bisa memilih gitu, kenapa sih kita tuh nggak memilih orang yang lebih mencintai kita aja gitu, daripada kita memilih orang yang belum tentu menerima kita. Bahkan jangankan jadian sama dia mencintai kita, orang kita diterima aja orang dia aja belum tentu suka sama kita, ya nggak sih? Nih jadinya segini teman-teman, aku bikin satu keliling lagi ya, kayaknya satu keliling lagi baru pas deh. Kita coba lagi ya. Ya, yang namanya perasaan tuh selalu dikontrol. Kita juga pengennya kayak gitu kan,
lebih memilih orang yang mencintai kita, tapi ya urusan hati mah siapa sih yang tahu gimana. Tetap aja akhirnya yang kita pilih orang yang belum tentu suka juga sama kita. Tapi itu tadi nggak ada salahnya kok cinta dalam diam. Ya why not, kayak gitu, kenapa enggak kayak gitu kan, asalkan kita jangan berlarut-larut aja. Tapi daripada terus diem dan gak tahu gimana endingnya, kalau menurut aku sih ya udah coba deketin aja dulu gitu, cari tahu kan gimana dia, gimana, apakah kemungkinan kamu bisa dapetin dia atau enggak gitu. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk istilahnya tuh nggak memungkinkan untuk itu gitu kan, untuk suka, aduh salah teman-teman nih, aku ulang ya, nih salah di sini, ini kecil aja, ini tadi kelebaran jadi dia salah, lihat ini tadi kelebar, ininya ke arah petan, udah deh biarin aja ya, daripada ngulang lagi kan kejauhan. Menurut aku sih ya, daripada kita terus diam, kenapa kita nggak nyari kesempatan. Ngedeketin itu nggak salah, PDKT itu nggak salah gitu kan, ungkapin juga nggak salah gitu, kalau memang benar-benar tulus suka gitu, walaupun kita itu perempuan. Tapi ya itu tadi kita harus siap dengan segala resikonya, penolakan. Nah itu yang aku maksud. Lagian sampai kapan sih kita akan diam terus nyimpen perasaan kita? Kita kan nggak mungkin ya ngejomblo seumur hidup gitu. Siapa sih yang mau ngejomblo seumur hidup, ya nggak sih? Tuh kan. Lagian juga gimana sih dia itu bisa suka sama kita, dia tuh bisa mengenal kita lebih dekat lagi kalau misalnya kita nggak ungkapin perasaan kita. Jadi nggak masalah, ungkapin aja, tapi harus lihat keadaan gitu, dia ini orang yang gimana. Kita harus lihat-lihat dulu dan cari tahu dulu juga. Terus kemungkinan dia udah punya gebetan atau belum. Kalau dia udah punya gebetan mah lebih baik jangan. Mau kita berusaha gimana pun juga, kita nggak bakal diterima sama dia. Soalnya dia udah ada yang suka. Apalagi kalau dia tipe orang yang setia, waduh, ya udah, ya kita nggak baik juga ya jadi pelakor gitu. Sampai nggak usah lah ya, masih banyak yang lain gitu. Kalau sekedar suka wajar lah, walaupun asalkan itu nggak mengganggu hubungan orang lain, nggak diungkapkan, itu nggak masalah selama cuma sebatas itu. Tapi kalau misalnya udah merusak hubungan orang lain, aduh sebaiknya nggak usah deh. Masih banyak kok cowok tuh di dunia ini, kenapa harus dia gitu. Coba aja buka hati untuk orang lain kayak gitu kan, walaupun memang awal mulanya pasti susah banget gitu, tapi pada akhirnya semuanya kan baik-baik aja. Sampai aku pernah nih baca kata-kata kan yang bagus banget nih buat kita kaum perempuan. Mereka bilang kayak gini, kamu lebih baik menikah dengan orang yang mencintai kamu daripada menikah dengan orang yang kamu cintai. Dan menurut aku kata-kata ini pas banget untuk kita kaum cewek, kaum perempuan gitu kan. Kenapa gitu kan? Karena kita itu sebagai cewek itu kan lebih baik tuh pengennya tuh lebih banyak menerima kan daripada memberi gitu kan, menerima perhatian, menerima kasih sayang kayak gitu kan. Rasanya kan nyesek kan kalau kita ngeberiin kasih sayang, perhatian terus ke cowok yang cuek banget kayak gitu. Nah abis itu kalau misalnya kita mencintai dia, berarti harus kita dong yang banyak berkorban demi dia, ngelakuin itu buat dia ya kan, ngeberiin perhatian lah, inilah itulah apa gitu ke dia kayak gitu kan. Sedangkan kita sendiri belum tentu mendapatkan perhatian sedemikian rupa. Beda lah kalau misalnya dia itu yang cinta sama kita. Kalau dia yang cinta sama kita, dia itu pasti dia yang akan ngeberiin perhatian ke kita, dia akan ngelakuin apapun buat kita. Dan itu kan yang kita harapkan sebagai cewek, yang cewek itu kan rata-rata pengen banget disayangin, lebih pengen disayangin. Cowok itu segimanapun juga dia masih kebanyakan sifatnya tuh lebih lebih ke istilahnya lebih ke cuek gitu. Beda sama cewek. Kalau cewek itu dia tuh perasa banget, peka banget. Kalau cowok tuh dalam menghadapi segalanya tuh jarang banget ya cowok tuh yang ada yang sensitif. Rata-rata cowok itu biasanya sifatnya tuh cuek. Nah kalau cewek itu biasanya sensitif banget, mudah terluka, mudah marah, mungkin ya pokoknya mudah sakit hati, mudah tersinggung gitu. Jadi lebih baik kan jadian
sama cowok yang perhatian banget sama dia gitu, yang kasih sayangnya tuh terlihat kayak gitu. Pada akhirnya cewek tuh pasti bakal luluh sama cowok yang kayak begitu, daripada kan apa istilahnya, daripada jadian sama cowok yang nggak suka sama dia, sama si cewek ini, tapi dan bukan tapi ya, tapi dia dan si cewek ini yang harus berkorban banyak hal. Nah gitu, kalau menurut aku tuh kayak gitu teman-teman. Tuh kok kayaknya menurut ya, aku kayaknya terlalu sempit deh teman-teman, harus agak dilebarin lagi. Ini aku ulang sedikit ya, karena terlalu sempit dan dia jadinya melengkung nih. Cobain lihat kan, melengkung kan, jadi harus dibenerin nih supaya nggak melengkung kayak gitu. Bentar ya. Nah kalau menurut aku tuh kayak gitu. Aku nggak tahu sih ya kalau menurut kalian gimana, mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda gitu, pendapat yang nggak sama dari aku. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, kalian boleh ungkapin pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya kalian ada yang ingin kalian bahas, kalian juga boleh tulis aja di kolom komentar, ntar kita bahas sama-sama. Pada intinya tadi deh, cinta dalam diam tuh emang menyakitkan. Siapa aja pasti tahu ya, dan setiap orang pasti pernah mengalami momen seperti itu kan, suka sama seseorang tapi cuma bisa diam, nggak bisa ngungkapin perasaan itu gitu. Pasti adalah ya momennya seperti itu. Aduh susah sekali ini teman-teman, aku jadi segini. Jadi aku rencananya ini mau nyelesain sampai seputaran ini. Aku mau lihat ukurannya seberapa kan. Kalau menurut pengalaman aku juga pernah sih suka sama seseorang gitu kan, suka sama seseorang diem, itu udah biasa banget buat aku, biasa banget, karena aku sering mengalami itu. Aku tuh tipe orang yang nggak berani nyatain aja sih, tapi aku tuh nggak sudi mengungkapkan perasaan sama seseorang gitu. Entah kenapa ya, mungkin karena aku merasa setiap orang tuh kan memang beda-beda, nggak ada salahnya kita ngungkapin perasaan. Tapi kalau buat aku tuh tipe orang yang gini, yang aku nggak ada yang ngungkapin duluan kayak gitu kan, kecuali aku bener-bener yakin dia tuh suka sama aku. Seperti yang aku bilang kayak tadi di awal, kalau yakin banget dia bakal ngeberi lampu hijau gitu kan, dia juga tertarik sama aku, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya dia itu belum tentu tertarik sama aku nggak mau deh ngungkapin perasaan ke dia gitu. Apalagi kalau misalnya aku tahu nih dia udah ada cewek yang dia suka gitu, ya udah aku lebih baik diem aja, pendem itu sendirian, ngeliatin dia dari jauh. Memang itu nggak cukup, tapi itu lebih baik kayak gitu kan, daripada aku harus malu kayak gitu. Oke lah, aku patah hati, pada kenyataannya juga sebelum aku ngungkapin aku sudah patah hati kan. Kalau misalnya dia sudah ada yang suka gitu, ya kenapa aku mesti ini lagi gitu, mesti bingung lagi gitu kan. Kalau ngomongin pas mesti bingung, mesti galau lagi, pada kenyataannya aku memang sudah galau, sudah patah hati karena dia sudah ada yang suka gitu. Jadi kan terus kenapa aku harus nambahin dengan aku bilang ke dia, tentang perasaan aku yang ngebuat aku malah makin malu kan. Mendingan ya udah aku diemin aja kan, pendem sendiri aja, biarin aja dia nggak tahu kayak gitu semua perasaan aku. Gak masalah sih menurut aku. Nih teman-teman, aku sudah sampai sejauh ini. Aku sekarang sudah mulai makin lancar bikinnya, walaupun masih apa sih istilahnya tuh, walaupun bikinnya itu masih berantakan ya. Coba lihat ini tuh kan, masih berantakan banget kan. Ini ada yang nggak rata apa segalanya. Cuma aku udah lumayan lah ya, udah sejauh ini aku bikin tuh kan lumayan banget ini untuk seorang pemula seperti aku yang benar-benar baru belajar merajut. Oke. Aduh aku salah deh, ini masih baru 2, aku kan rencananya 3 ya. Ntar aku tambahin 1 lagi. Ini nggak, kurang enak banget sebenarnya. Lebih enak nih kayaknya bikinnya pakai benang wol deh, soalnya aku ada tuh sedikit benang wol, karena aku nyobain lebih gampang dari pakai benang wol. Tapi karena benang wolku cuma ada sedikit banget, kemarin mau beli kan tapi ternyata tutup gitu, jadi ya udahlah aku akhirnya pakai ini teman-teman ya. Buat
buat kalian yang punya cinta, punya perasaan kayak gitu kan, punya perasaan yang terus dipendam gitu kan, nggak masalah sih menurut aku kalau memang pengen diungkapin ya teman-teman, sahabat Angel ya, kalian bisa ungkapin aja, nggak masalah. Intinya itu sih pokoknya dari curhatan kita hari ini ya. Tapi kita harus lihat juga situasinya gimana. Kalau nggak memungkinkan ya jangan, daripada ditolak. Kalau ditolak tuh makin malu loh. Yang asalnya kita cuma punya perasaan dalam diam, terus karena ditolak kita jadi malu. Berpikir gini ya, mungkin ada ya kali yang berpikir kalau misalnya dia ngungkapin ya bisa aja dia diterima gitu kan, dan dia berakhir sama ceweknya, sama pacarnya gitu, atau berhenti ngejar gebetannya. Tapi kan itu kemungkinannya kecil banget ya, kemungkinan itu kayaknya 100/1, karena ya dia juga sama kayak kita, emang kita bisa gitu ngelepasin perasaan kita gitu aja demi orang lain? Enggak kan, enggak gampang kan. Nah mereka juga pasti kayak gitu, pasti enggak gampang bagi mereka untuk ngelepasin perasaan mereka demi kita kayak gitu kan, kita yang enggak mereka suka, apalagi kalau kita yang enggak begitu mereka kenal. Jadi kan sama aja, enggak ada bedanya kan gitu. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nih ya udah kemungkinan besar nggak bisa ngedapatin dia, lebih baik nggak usah diungkapin. Tapi kalau misalnya kemungkinan itu ada walaupun cuma sedikit, ya kenapa enggak kayak gitu kan. Nah beda lagi nih kalau misalnya dia udah punya gebetan, ternyata dia kayak ada memberi rambu-rambu gitu buat kita, wah itu hati-hati tuh, dia nggak bener tuh, nggak baik tuh, janganlah jadian sama yang kayak begitu. Masih banyak lah yang lain menurut aku, bukannya apa sih, tapi kan kalau misalnya dia sampai bisa kayak gitu ya, istilahnya tuh dia udah punya seseorang nih, dia memberi rambu-rambu sama kita. Entar kalau misalnya karena dia tuh tahu kita tuh suka sama dia gitu kan, terus dia kayak ngeberi rambu-rambu gitu. Ntar kalau misalnya kita sudah jadian sama dia kan ninggalin ceweknya nih demi kita gitu. Ntar kalau pas sudah gantian kan kita ntar kalau udah gantian kita yang jadian sama dia, jangan-jangan kita juga diperlakuin yang sama lagi, ditinggalin sama dia demi seseorang yang entah siapa kayak gitu kan, mungkin gebetan yang baru gitu. Berarti kan cowok itu nggak benar, jadi mending nggak usah deh teman-teman, kayak gitu menurut aku ya. Mending pendem aja rasanya perasaan itu dan biarkan dia berlalu, walaupun ibaratnya butuh waktu yang lama, yang nggak sebentar gitu kan, tapi pada akhirnya perasaan itu akan hilang kok. Aku juga pernah ngerasainnya, walaupun perasaan itu lama banget hilangnya gitu, bahkan sampai aku sudah punya pacar kayak gitu kan, pacar lain kayak gitu yang benar-benar baik banget, perasaan itu masih ada. Cuma logika aku berpikir kayak gini, ya udah aku suka aja, aku suka mengenang tentang dia, aku suka ingat tentang dia, tapi aku nggak ada kepikiran untuk cukup sih ya, tapi kurang lebar sedikit. Coba deh aku bikin selingkaran lagi supaya lebih lebar. Kalau buat gelas yang kecil sih kayaknya sudah pas aja ya, tapi kan ini karena gelas gede yang aku pakai jadi kurang deh, jadinya kayak gitu. Apa sih istilahnya tuh, jadi karena itu tadi nih teman-teman, aku bikin yang kayak gini, yang normal lagi di endingnya. Jadi apa sih istilahnya, kalau misalnya memang enggak kayak gitu kan, memang aku tadi sampai mana ya cerita, aduh aku jadi lupa deh. Ini kalau memang dia tuh bisa ini ya, dia bisa ngelakuin yang kayak gitu sama pacarnya, nanti bisa aja dia juga ngelakuin hal yang sama kan ke kita gitu, dan memang berat gitu, tapi pada akhirnya pasti bisa lupa. Aku juga ngerasain yang sama kan, saat aku suka sama seseorang kayak gitu kan, aku suka sama dia gitu lama banget, mungkin sekitar sampai ya berapa tahun lah, sampai aku udah punya pacar baru lagi, aku masih nggak bisa lupa kayak gitu kan, aku masih tetap aja suka sama dia. Tapi satu hal aja sih, ini ngomong dia teman-teman, liatin tuh. Duh, nggak apa-apa kali ya walaupun melengkung, mau gimana lagi, susah sih bikinnya ya, namanya baru belajar ya kan.
Pokoknya nih ya, intinya punya perasaan sama orang lain itu sama sekali nggak salah. Yang salah itu kalau perasaan itu sampai melukai orang lain, merugikan orang lain, atau menyakiti orang lain kayak gitu. Ya gimana ya, namanya juga perasaan gak bisa diatur. Setiap orang pasti pernah lah mengalami itu, momen-momen, saat-saat dimana dia suka sama seseorang, walaupun mungkin dia sudah ada yang punya, atau orang itu begitu cueknya sama dia meskipun gak ada yang punya gitu kan. Setiap orang pasti pernah ngerasain dimana dia cuma bisa diem, memendam perasaannya aja, walaupun dalam kasus yang berbeda ya, banyak macamnya, tapi pasti adalah orang-orang tuh ngerasain perasaan kayak gitu, perasaan yang sama meskipun beda tadi kasusnya. Bisa aja kan kayak gitu, dia mendam perasaan karena si cowok itu sudah ada yang punya, atau dia mendam perasaan karena si cowok itu cuma anggap dia adek, dia mendam perasaan karena si cowok itu memang istilahnya nggak tertarik sama dia kan, karena cuma anggap dia teman gitu, atau karena cowok itu memang nggak tahu kalau si cewek ini punya perasaan sama si dia kayak gitu kan. Ya banyak lah ya pokoknya alasan yang membuat kita bisa memendam perasaan, entah karena kita sendiri juga takut kayak gitu kan, ngungkapin perasaan karena kita takut ditolak, atau karena kita malu, atau karena kita nggak percaya diri kayak gitu kan. Selalu ada alasan, dan itu dibilang kok makin melengkung aja ya. Dan jadi menurut aku ya, kita tuh nggak bisa deh ngejudge orang kayak gitu kan, orang yang nggak berani mengungkapkan perasaannya gitu kan, ngejudge dia dan mengatakan kalau kok kamu nggak berani sih, ya bilang aja gitu ntar nyesel. Menurut aku kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Setiap orang itu kan karakternya beda-beda, dan juga orang yang ditaksir juga pasti beda-beda. Pokoknya manusia itu nggak ada yang sama gitu karakternya, entah pasti setiap orang tuh punya alasan gitu kenapa dia tuh sampai nggak berani bilang, kenapa sampai dia tuh lebih memilih memendam daripada ngungkapin perasaannya, dan kenapa setiap orang tuh hampir nggak punya keberanian kayak gitu. Entah itu alasannya faktor utamanya itu dari luar kayak gitu kan, jadi dia nggak berani bilang, atau justru dari dalam diri orang itu sendiri gitu, dari dia yang takut, dari dia yang malu, dari dia yang nggak pede, atau memang dari luar karena si cowok itu udah punya pacar, atau ya cuma anggap dia temen doang, dan kita sadar gitu dia tuh cuma anggap kita teman. Ya terus gimana dong kalau kita sudah sadar kayak gitu, masih kita mau maksain bilang suka? Ntar gimana kalau pas kemungkinan besar kita ditolak kan? Karena itu kita lebih memilih diam. Kalau aku sih ya, dalam kasus itu ya aku malu dan gimana ya, bukannya nggak percaya diri juga, aku malu aja gitu. Aku ngerasa nggak nyaman aja gitu, dan mungkin gengsi sih ya sebenarnya. Kalau aku sih lebih kayak ke gengsi gitu, jadinya nggak berani bilang sama orang yang aku suka gitu. Aku lebih suka tuh menunggu dan diam. Kalau misalnya memang ada kayak ada lampu hijau kayak gitu kan, sudah pasti gitu, aku baru berani maju. Tapi kalau enggak ya aku lebih suka diam aja, atau aku bahkan dengan sengaja itu ngemancing-mancing dia gitu, sekira gimana sih caranya supaya dia yang bilang suka kayak gitu walaupun ada lampu hijau, ya daripada aku yang bilang suka gitu. Ya kalian kan nggak harus jadi seperti aku, nggak harus meniru gitu. Itu maksudnya aku cuma ngisain cerita aku aja kalau aku seperti itu. Kok melengkung banget sih makin kesini, coba liatin deh. Aduh parah banget ini, kenapa bisa seperti ini? Aku tidak mengerti mengapa dia bisa melengkung seperti aku gagal, teman-teman. Bisa nggak ya kalau kita molor-molorin dikit kayak gini, nah mungkin dia akan bisa lebih lurus gitu kan. Tuh
ya kan, dipaksain supaya dia jadi bulat ya teman-temannya. Ini sudah separuh. Oke, jadi sahabat curhat, kalau misalnya kalian suka sama seseorang dan sudah lama memendam perasaan, kalian bingung nih mau nyatain atau enggak, itu tuh senyaman kalian aja deh. Kalau menurut kalian emang ada kesempatan dan itu pantas untuk dikatakan, untuk diperjuangkan, ya katain aja, daripada ntar kalian nyesel ke depannya gitu kan. Karena penyesalan itu adalah sesuatu yang paling menyakitkan. Kalau memang kalian penasaran, kalian pengen tahu gitu kan, apakah ini bisa berhasil atau enggak, ya aku juga nggak bisa bilang sih itu bakal gagal. Bisa aja kan itu kalian berhasil gitu, bisa aja juga dia punya perasaan yang sama kayak kita, tapi dia juga berpikir sama kayak kita, nggak berani bilang. Dan kalau dua-duanya nggak bilang kayak gitu kan, ya akhirnya nggak akan terjalani gitu, malah kita berdua sama-sama kehilangan waktu yang benar-benar berharga banget menurut aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita memberanikan diri untuk bilang, akhirnya kesempatan yang nggak ada tadi jadi ada. Kan bisa aja nih, bukan cuma kita yang ngerasa ragu atau takut, bisa aja dia juga suka sama kita tapi dia juga merasakan hal yang sama, nggak berani gitu. Entah alasan dia apa, mungkin juga sama, ada rasa takut, nggak percaya diri atau gimana, atau entahlah ya, atau mungkin ada kesalahpahaman, dikira kita suka sama cowok lain gitu, atau kita juga berpikir kayak gitu, kita kan nggak pernah tahu. Memang jujur itu lebih baik sih sebenarnya, jujur sama diri sendiri, sama perasaan sendiri itu sebenarnya lebih baik. Dan jujur juga dengan orang lain itu lebih baik kalau kita punya perasaan. Tapi ya itu tadi, kita harus siap nanggung resikonya. Kalau kita bilang dan kita ditolak, kita harus siap dengan penolakan itu, dan kita juga harus siap nanggung malu sih. Kan gak semua orang ya punya rasa percaya diri yang tinggi, gak semua orang itu tahan banting kayak gitu. Jadi kalian pasti tahu lah gimana karakter diri kalian, apakah kalian itu termasuk orang yang yang siap untuk hal itu atau enggak gitu. Kalau misalnya kalian nggak siap, mending ditahan dulu deh, pastiin dulu gitu apa dia tuh juga punya perasaan yang sama atau gimana. Ini kok jadinya malah jadi kayak kopiah gitu ya. Aku nggak pengen bikin kopiah, aku pengen bikin ini tadinya, tapi kok jadinya malah jadi kopiah kayak gitu, kan nggak jelas banget gitu ya. Gaje emang nih teman-teman, malah jadi kayak gini deh, malah jadi kopiah deh. Atau aku lanjutin aja. Aduh ya ampun, bener-bener ini apaan sih, mau bikin tempat ini bawahan dari alas gelas kok ya jadi malah jadi kayak gini. Jadi apa sih namanya, gaji banget kan. Maklum ya, namanya juga baru belajar, jadi kalian jangan meniru ini. Karena ini produk gagal. Konyol banget emang. Ya udahlah, lanjutin aja, gak apa-apa. Aku mau lanjutin sampai akhir deh, sambil terus belajar kan. Lumayan lah, walaupun ibaratnya ini gak berhasil, benar-benar berhasil, tapi karena semakin sering ngelakuin kan, aku jadi semakin lebih bisa aja, mau lancarin aja. Jadi tetap aku lanjutin deh ya sampai akhir ya. Kacau banget ini mah, gaje banget jadinya kayak gini. Aduh, tuh ada yang lepas lagi. Ternyata teman-teman, aku bikin ini masih gagal. Sepertinya aku harus membuat lagi. Ntar aku buat lagi deh, cobain pakai warna lain yang warnanya lebih cerah daripada ini, nggak warna coklat. Soalnya aku sudah merasa jenuh dengan dengan warna coklat ini, yang karena gagal ya. Mungkin aku sedikit bete aja ngeliatnya. Jadi aku mau ganti warna. Ntar aku coba bikin lagi deh yang lebih bener, gak kayak gini. Ini latihan dulu deh ya, satu ini. Di curhat kita berikutnya, ntar aku coba bikin ulang dengan bentuk yang berbeda ya kan. Dengan bentuk yang berbeda, enggak dengan warna yang berbeda. Gak beres banget deh. Pokoknya intinya itu deh ya sahabat ya. Sahabat Angel, pada intinya itu tadi, kalian lebih tahu gimana perasaan kalian, dan kalian kan lebih tahu karakter dia, orang yang kalian suka kayak gitu kan. Jadi pastiin bener-bener kalau kalian mau ungkapin perasaan
apakah kemungkinan itu ada atau enggak, supaya nggak mau kecuali ya supaya nggak malu ya, kecuali kalian memang super duper percaya dirinya luar biasa, maksudnya gini, ya nggak apa-apa lah aku malu kayak gitu kan, yang penting ya aku udah ngungkapin dan aku nggak menyesal gitu. Kalian memang punya rasa percaya diri yang kayak gitu yang luar biasa banget. Aku kagum loh sama orang-orang kayak gitu yang dia tuh nggak ada rasa takut gimana, dan itu benar menurut aku dibandingin orang kayak aku yang apa ya, maksudku tuh yang lebih ke gengsi untuk ngungkapin, takut karena aku takut malu ini tuh. Itu menurut aku orang yang kayak gitu yang punya rasa percaya diri tinggi itu justru ngebuat aku kagum, karena dia berani kan, dia lebih milih untuk berkata jujur daripada menyesal, dan aku kagum sama orang kayak gitu. Meskipun aku nggak bisa jadi seperti itu ya. Kalau aku tuh tipe orang yang punya banyak pertimbangan kan, dan aku ya, bagi aku penyesalanku itu adalah kalau aku ngungkapin perasaanku tapi ternyata ditolak, itu malu-maluin banget di situ. Tapi kan tipe orang beda-beda. Nah, kalau kalian gimana gitu? Apakah kalian juga mikirin yang sama kayak aku, atau kalian punya pendapat sendiri tentang ini gitu? Pokoknya senyaman kalian aja sih yang ngelakuin hal itu gitu, memilih hal itu gitu. Apakah kalian mau ngungkapin atau enggak, lebih memilih terus memendam atau enggak gitu. Tapi yang penting satu hal, jangan sampai itu jadi penyesalan itu kan ada dua, penyesalan karena udah ngungkapin atau justru penyesalan karena nggak ngungkapin. Kalian pasti lebih tahu lah ya apa yang terbaik untuk hal itu, apa yang terbaik gitu bagi kalian dalam hal ini. Kalian kan lebih tahu dia gitu daripada ibaratnya aku yang cuma nyeritain pengalaman aku dan gak kenal, karena setiap orang tuh kan beda-beda. Tadi aku bilang setiap orang beda-beda, dan kalian pasti lebih tahu lah orang seperti apa sih yang ibaratnya ada di hati kalian saat ini. Apakah dia tipe orang yang oke lah, dia mau bisa ngedengerin, dia orang yang asik banget yang gimana gitu, atau dia orang yang orang yang mau ngedengerin kayak gitu, yang ngedengerin, yang maksud aku apakah dia tuh termasuk orang yang suka juga gitu sama kalian atau enggak, atau kemungkinan itu ada atau enggak, dan karakternya seperti apa. Kalian kan lebih tahu ya daripada aku, jadi kalian bisa membuat keputusan sesuai dengan itu gitu. Dengerin pendapat orang lain itu kan boleh kayak gitu, tapi kan kita nggak harus ngelakuin ini. Teman-teman jadinya kayak gitu, jadi kopi, jadi apa sih bahasa lainnya, jadi peci. Ya udahlah, apakah aku harus melanjutkan dan membiarkan ini menjadi peci seterusnya gitu? Sepertinya bagus juga, biarin aja ini jadi peci. Jadi pengen bikin peci deh gara-gara ini. Gaji emang. Oke, sahabat curhat, akhirnya malah jadi seperti ini nih. Liatin, gak jelas banget kan, mau bikin itu malah bikin kayak gini gara-gara melengkung. Ya ntar deh aku coba bikin lagi pakai warna lain kayak yang aku bilang tadi itu. Dan teman-teman, makasih banyak udah dengerin cerita aku sampai sejauh ini, curhatan hati aku, dan juga udah nemenin aku belajar merajut sampai sejauh ini, merajut yang gak jelas ini jadinya. Yang gagal ini ya, entahlah ya ini dibilang gagal atau nggak gagal sih, soalnya nggak sesuai tujuan. Pokoknya sampai di situ aja kali. Buat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya buat pendapatnya dan cerita kalian yang mungkin ada yang sama aku atau ada yang beda, tulis aja di kolom komentar. Makasih banyak dan sampai ketemu lagi di curhat berikutnya.